Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala ashrafil mursal. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pada halaman yang ke-29. Pembahasan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat tauhid, dan kita sampai pada halaman yang ke-29. Pembahasan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana penulis menyebutkan sunnah terbagi menjadi arba'atu aqsam, terbagi menjadi 4 macam. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah, dan sunnah tarkiyah. Baik. Seperti apa detailnya? Kita akan baca terlebih dahulu. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, sunnah terbagi menjadi 4. Yang pertama, sunnah qauliyah, sunnah perkataan, sunnah fi'liyah, perbuatan, sunnah takririyah, persetujuan, dan sunnah tarkiyah, ditinggalkan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kita juga katakan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita juga lakukan. Apa yang disetujui oleh Rasulullah, kita juga tetapkan. Dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, juga kita tinggalkan. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 31-32. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan oleh penulis ada 4 dan semuanya berdasarkan dalil. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis membawakan firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Dan dalilnya adalah sabda firman Allah Ta'ala, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa
yang berharap ridha Allah dan mengharapkan hari akhir. Baik, agar ini bisa saya coret-coret, saya ganti dulu. Halaman 29 ya. Nah. Kemudian sunnah takririyah dalilnya adalah surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang diberikan oleh Rasul ambillah. Dan sunnah tarkiyah, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarang oleh Rasul jangan ambil. Baik. Sehingga dari 5 atau dari 4 sunnah ini berdasarkan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin untuk sunnah kauliyah kita bisa tambahkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm. Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ada di surat An-Najm. Ayat berapa? "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu. Surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. Ayat 3 dan 4. Kemudian sunnah fi'liyah ditunjukkan oleh firman Allah di surat Ali Imran ayat 31-32 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian sunnah takririyah juga bisa ditunjukkan oleh Ali Imran ayat 31-32 dan juga di Al-Hasyr ayat 7. Sunnah tarkiyah juga demikian. Baik. Sekarang barangkali dalam pelajaran yang sering kita dengar, 3 jenis sunnah ini yang paling sering kita dapatkan. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. 3 jenis sunnah ini yang paling sering kita dengar. Kemudian kita mendapatkan satu lagi, yaitu sunnah tarkiyah. Apa yang dimaksud dengan sunnah tarkiyah? Apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan itu menjadi sunnah. Sunnah tarkiyah. Definisi yang disampaikan oleh penulis adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW maka kita tinggalkan. Sehingga beliau mengatakan, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW maka kita juga meninggalkannya. Kita juga tinggalkan. Sekarang, seperti apa sunnah tarkiyah? Yaitu sunnah perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman ini cukup penting untuk kita ketahui dengan baik agar nanti kita bisa memahami istilah yang menurut sebagian orang agak sensitif, yaitu istilah bid'ah, ya. Sehingga seolah-olah istilah ini menjadi titik sengketa antara umat Islam. Ada sebagian yang mau mengakui dan mau menerima keberadaan istilah ini, dan ada yang tidak mau mengakui dan tidak mau menerima keberadaan istilah ini, yaitu istilah bid'ah. Bahkan siapa yang menyebut istilah bid'ah nanti dianggap sebagai penganut ajaran radikal atau dengan sebutan-sebutan yang lain. Sehingga dikasih label yang agak keras, ya. Label yang mungkin bisa disebut label radikal untuk orang yang menggunakan istilah bid'ah. Tayyib. Sekarang kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi.
Asy-Syatibi menyampaikan dalam penjelasannya, anna sukut asy-syari' 'anil hukmi fi mas'alatin ma aw tarkihi li amrin ma 'ala darbain. Apa yang didiamkan oleh syariat dalam satu masalah tertentu itu ada dua. Yang pertama, ayyaskuta anhu aw yatrukahu li'annahu la da'iya lahu taqtadihi wala mujiba yuqarriru li ajlihi wala waqa'a sababu taqririhi. Pertama, apa yang didiamkan oleh syariat, yang ditinggalkan oleh syariat karena tidak ada faktor pendorongnya. Sehingga tidak ada latar belakang yang mengharuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kan nawazil al-haditha ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian baru yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha lam takun mawjudatan thumma sakata anha ma'a wujudiha. Wa innama hadathat ba'da dhalika. Fahtaja ahlus syari'ati ila an-nadhari fiha wa ijra'iha ala ma tabayyana fil kulliyat allati kamula bihid din. Sehingga kejadian yang tidak ada semacam ini, yang belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga bagi ahlu syariah, bagi para ulama, mereka harus an-nadhar fiha, memperhatikan. Wa ijra'uha ala ma tabayyana fil kulliyat allati kamula biddin. Kemudian disesuaikan, apakah ini sejalan dengan prinsip syariat ataukah tidak. Kalau sejalan, maka silakan dipertahankan, dan kalau tidak, maka tidak boleh dinisbahkan kepada agama. Wa ila hadha ad-darb yarji'u jami'u ma nadhara fihi salafus salih. Dan bentuk seperti inilah yang bisa kita jadikan sebagai latar belakang semua keterangan para sahabat. Mimma lam yubayyinhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal khusus, yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Mimma huwa ma'qulul makna, yang itu bisa dipahami secara logika. Di antara yang beliau contohkan adalah jam'ul mushaf, tadwinus syara'i, wa ma ashbaha dzalika mimma la yahtajju fi zamanihi alaihi salam ila takririhi. Seperti membukukan Al-Quran, kemudian membukukan ilmu-ilmu agama, atau kejadian yang semacamnya yang itu tidak dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, jadi apa yang ditinggalkan oleh Rasul, kata Asy-Syatibi, ada dua yang ditinggalkan. Syariat, kita sebut dengan istilah yang lebih ringkas, yaitu syariat. Yang dimaksud syariat di sini adalah orang yang membawa syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang tidak ada faktor pendorong di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman wahyu. Seperti an-nawazil al-hadithah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kejadian yang baru muncul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti ini dikembalikan kepada ijtihad ulama. Jika sejalan dengan prinsip syariat, dipertahankan. Jika tidak sejalan dengan prinsip syariat, maka ditinggalkan. Apakah sejalan dengan prinsip syariat ataukah tidak?
Kalau sejalan dipertahankan, kalau tidak sejalan ditinggalkan. Contohnya yang sejalan Bapak. Contohnya Jam'ul Mushaf. Membukukan Al-Quran. Kenapa bisa kita sebut sejalan? Karena ketika Al-Quran itu dibukukan, maka akan memudahkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Coba kalau Al-Quran itu dibiarkan sebagaimana masa silam. Cuman ditaruh di pelepah kurma atau ditulis di belikat tulang, di tulang belikat yang lebar. Atau ditulis di mana? Batu yang lebar. Atau yang lainnya. Kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak dibukukan. Mungkin akan banyak orang yang dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Sehingga dengan dibukukannya Al-Quran, bahkan sudah dijadikan dalam bentuk yang lebih simpel lagi. Jadi apa? Aplikasi. Ya. Orang tinggal buka HP, dia bisa baca Al-Quran. Sehingga tidak perlu membawa lembaran mushaf. Maka akan memudahkan bagi manusia untuk dekat dengan Al-Quran. Berarti ini contoh sejalan dengan prinsip syariat. Contoh yang lain pembukuan hadis. Kemudian ilmu-ilmu syar'i dibukukan agar orang bisa mempelajarinya dan bisa memahaminya. Baik. Kemudian yang kedua, ayyaskuta syari'u 'anil hukmil khas aw yatruku amran ma minal umur wa mujibuhul muqtadi lahu qa'im wa sababuhu fi zamanil wahyi fiha fima ba'dahu mawjudun thabit illa annahu lam yuhaddad fihi amrun zaid ala ma kana fi dhalikal waqt. Yang pertama, ada faktor pendorong di zaman wahyu. Atau yang ini, yang ditinggalkan syariat ada dua ya. Yang pertama ini. Yang kedua, ada faktor pendorong. Di zaman wahyu. Ada faktor pendorong di zaman wahyu. Sehingga ketika wahyu itu turun, faktor itu sudah terjadi. Namun wahyu tidak memberikan batasan, wahyu tidak memberikan penjelasan. Kata beliau di sini, fas-sukutu fi hadzal darb. Maka bentuk syariat mendiamkan yang seperti ini, kan nasi 'alal qasdi syar'i fihi alla yuzada fihi ala ma kana min al-hukmil 'am fi amsalihi wa la yunqasu minhu li'annahu lamma kana al-ma'na mujib li syar'iyyatil sal. Keterangan ibadah yang umum. Dalam arti tidak ada keterangan detail. Maka di situ syariat tidak memberikan penjelasan dengan rinci. Ada apa saja di situ. Berarti di sini syariat menghendaki lakukan saja apa yang umum ini. Dan tidak perlu ditambah-tambahi. Sehingga ketika ada orang yang nambahi di situ, ya, statusnya adalah bid'atun zaidah wa mukhalafatun liqasdi syari'. Jika ditambahi, maka justru menjadi bid'ah dan menyalahi prinsip syariat. Baik. Nah, bagian ini yang cukup banyak kita jumpai. Misalnya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sholat duha. Dan beliau tidak menjelaskan berapa rakaat. Kadang beliau praktekkan sekian, kadang sekian, ada yang 12. Ada riwayat yang lain beliau praktekkan 8. Ya, riwayat yang lain beliau praktekkan kurang dari itu. Sehingga beliau tidak menjelaskan
berapa jumlah rakaat maksimal sholat duha. Terus bagaimana teknis dan tata caranya. Sehingga Nabi SAW cuma ajarkan kerjakan sholat duha. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu ada orang yang sholat duha pakai adzan atau woro-woro. Kepada para kaum muslimin jamaah, kita saat lagi akan melaksanakan sholat duha. Ya, sholatus sunnatad duha, hayya 'alad duha, misalnya. Hayya 'alad duha. Kemudian pakai qomat. Nah, setelah jamaah kumpul pakai qomat, sholat berjamaah. Nah, itu yang dimaksud, berarti itu bid'atun zaidah. Dia nambah-nambahi. Kamu dapat dari mana yang seperti ini? Ya, saya niru untuk sholat wajib. Biar sholat duha semarak di masyarakat kita, saya ajak semuanya untuk hadir di masjid, tak adani. Wah, kalau kayak gini ngawur jadinya. Seperti itulah yang dimaksud oleh Asy-Syatibi. Apa yang didiamkan oleh syariat, padahal faktor pendorongnya ada. Tujuanmu apa melakukan seperti ini? Tujuan saya, biar orang semuanya pada semangat sholat duha. Tujuan itu juga ada di zaman Nabi SAW. Karena beliau ingin semua orang semangat sholat duha. Tapi beliau tidak lakukan dengan cara adzan seperti ini. Sehingga memanggil mereka, ayo sholat duha, sholat duha. Hayya 'alad duha. Bilal disuruh adzan. Tidak ada yang kayak gitu. Maka nambai itu adalah perbuatan bid'ah zaidah. Dipahami ya? Sehingga faktor pendorongnya ada di zaman wahyu, namun Nabi SAW tidak melakukannya. Contoh yang lain. Misalnya. Ketika sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, Nabi SAW melaksanakan dengan cara seperti itu. Beliau kumpulkan masyarakat di lapangan, kemudian ketika beliau datang, lalu beliau minta mereka untuk sholat. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Tidak ada qobliyah Idul Fitri. Dan tidak ada ba'diyah. Isinya adalah beliau sholat, lalu khutbah setelah sholat. Kemudian ada orang yang dia berkreasi. Ini Idul Fitri kok sepi ya? Pada nggak mau datang. Akhirnya Idul Fitrinya dibuat model baru. Ya. Apa yang dilakukan? Dia pakai adzan. Ya. Hayya 'ala sholatil 'id. Hayya 'ala sholatil 'id. Nah, dipanggil-panggil seperti itu. Kemudian dikasih apa lagi? Siapa yang sholat Id nanti dapat zakat, misalnya. Akhirnya orang pada berdatangan dan dapat zakat jika dia sholat Id. Ramailah masjid. Ramailah tempat itu. Nah, ini ada banyak tambahan dan itu adalah perbuatan bid'ah. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. Kemudian kita tambahkan. Jadi, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya ada banyak latar belakang. Kalau apa yang disampaikan oleh Asy-Syatibi ya, dalam kitabnya Al-I'tisam karya Asy-Syatibi. Nah, dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW sebenarnya ada banyak latar belakang ya. Kalau kita buat rincian yang ditinggalkan Rasulullah, yang ditinggalkan Nabi SAW, secara umum ada 2. Pertama urusan dunia, yang kedua akhirat. Untuk urusan dunia, ini bahasanya hanya 2. Apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Antara yang dilarang dan yang dibolehkan. Bagian ini jelas tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Sehingga beliau tidak pernah mengkonsumsi hal-hal yang haram. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, ahli sejarah mengatakan, annahu la ya'kulu ma dhubiha 'alan nusub. Sekalipun di zaman sebelum beliau jadi Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil sampai usia beliau dapat wahyu itu usia berapa? 40 tahun. Sejak kecil sampai beliau di usia 40 tahun. 40 tahun berarti matang sekali, gitu. Kita belum ada yang belum sampai usia 40 tahun. Padahal kita sudah banyak mengkonsumsi makanan. Kata Imam Ahmad, annahu la ya'kulu ma dhubiha 'alan nusub. Beliau enggak pernah makan binatang yang disembelih untuk berhala, itu enggak pernah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah makan sajen. Dari kecil sampai beliau di usia dapat wahyu. Setelah dapat wahyu apalagi? Maka bagian dunia yang dilarang oleh syariat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeser pun tidak mengambilnya. Baik. Kemudian ada bagian dunia yang diperbolehkan. Di bagian ini kembali kepada masalah tabiat. Tabiat bahasa lainnya selera, gitu ya. Ada yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena masalah selera, sehingga beliau tidak doyan. Contohnya apa? Daging dop. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak doyan dop. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi dop, beliau nggak mau makan. Khalid bin Walid ketika itu ada di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah ini haram? Tidak. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin laisa hadza min ta'ami qaumi. Ini bukan makanan masyarakatku. Fa'u'afihi, sehingga saya nggak doyan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak doyan ini. Berarti apakah tidak doyan dop termasuk mengikuti sunnah? Jawabannya tidak. Baik. Karena itu masalah apa? Selera. Kemudian ada yang ditinggalkan. Saya bicara apa yang ditinggalkan ya. Tapi hukumnya boleh. Saya bicara apa yang ditinggalkan. Tapi hukumnya dibolehkan. Baik. Kemudian ada yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena alasan menjaga sopan santun. Bahasa kita apa ya? Ya. Karena alasan sopan santun. Dan kita tahu akhlak beliau Masya Allah luar biasa. Sehingga beliau tidak mau itu dalam rangka untuk menjaga kesopanan. Ya. Contohnya apa? Nabi SAW gak ingin ganggu malaikat. Fa inni unaji malla tunaji. Aku bermunajat dengan cara tidak sebagaimana kalian. Sehingga beliau tidak mau makan bawang. Sehingga Rasulullah SAW ketika ada makanan, di situ ada banyak irisan-irisan bawang. Masya Allah ya baunya. Dan itu dalam kondisi matang. Makanan anget dikasih irisan bawang. Kebayang nggak? Nasi biryani. Ya, kebayang ya? Masya Allah. Mesti lagi puasa enggak apa. Cuman bayangin ya. Hah? Sate anget kemudian dikasih irisan bawang. Dan bawangnya bawang besar-besar ya. Rasulullah SAW enggak nyentuh sama sekali. Sahabat merasa enggak nyaman. Kenapa? Lalu beliau menyampaikan, fa inni unaji malla tunaji. Aku bermunajat tidak sebagaimana kalian. Sehingga beliau tidak ingin menimbulkan bau mulut dengan makan bawang sehingga menyebabkan timbulnya bau mulut yang itu bisa mengganggu ketika beliau bermunajat. Dan orang ketika membaca Al-Quran, orang ketika berzikir, malaikat itu mendekat. Kalau mulutnya bau disebabkan karena makanan, maka itu akan mengganggu mereka. Makanya Nabi SAW sampai melarang orang untuk apa? Yang makan bawang jangan dekat
masjid. Tapi itu kan berarti kesempatannya pas mau ibadah saja. Nabi SAW di setiap saat beliau nggak makan bawang. Sehingga sahabat ketika itu makan bawangnya di luar waktu sholat. Pokoknya nanti kalau sholat jamaah baunya udah hilang. Ya. Kapan itu? Bar subuh. Bar subuh kadang mereka makan bawang. Nanti duhur semoga sudah hilang. Kan waktunya lama jedanya. Atau setelah isya. Nanti subuh mereka sudah hilang baunya. Diharapkan demikian. Sehingga Rasulullah SAW beliau tidak melakukannya karena menjaga sopan santun. Nah, apakah mengamalkan seperti ini termasuk bagian dari sunnah? Jawabannya iya jika latar belakangnya sama. Bagian dari sunnah jika latar belakangnya sama. Pak, ayo Pak sate bawangnya. Tidak mau saya. Kenapa? Saya kalau bau mulut tidak suka. Karena mau tadarus Quran misalnya. Atau karena mau ibadah. Sehingga dia tinggalkan dalam rangka untuk menjaga bau mulut. Insya Allah berpahala. Karena dia lakukan itu dengan latar belakang menjaga apa? Agar tidak mengganggu malaikat. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Baik. Kemudian ada yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pertimbangan budaya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya karena pertimbangan budaya. Masyarakatnya nggak make yang seperti itu. Dan ini ya kembali kepada masalah latar belakang budaya. Ini saya tidak bicara untuk tasyabuh ya. Tidak bicara untuk tasyabuh. Misalnya Rasulullah SAW tidak memakai pakaian tertentu. Karena masyarakatnya nggak pakai seperti itu. Kita memakai pakaian ini, beliau memakai pakaian seperti itu. Dan itu kembali kepada masalah budaya. Pak, Nabi itu nggak pakai belangkon toh Pak? Nah, ini belangkon pripun Mas? Ayo, biar sesuai sunnah pakai belangkon. Ya, beliau tidak pakai belangkon karena itu budaya. Bukan karena beliau menghindari belangkon. Itu bukan pakaian umum yang dikenakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang seperti ini dikembalikan kepada masing-masing budaya. Saya pakai peci hitam. Boleh nggak kayak gini? Tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan wong Jawa. Karena ada yang nggak mau pakai dengan alasan tasyabuh. Peci nasional. Ya ini budaya. Makanya beda-beda. Orang Turki pecinya ada sendiri. Nanti orang Mesir ada peci sendiri. Orang India tutup kepalanya ada sendiri. Dan itu beda-beda. Sehingga Anda bisa saksikan ya. Kalau kita datang ke Tanah Suci. Dengan aneka tutup kepala. Itu melambangkan negara. Kalau kita kenal, oh yang kayak gini, ini gayanya Mesir ini. Yang kayak gini, gayanya Suriah. Yang kayak gini, Suriah, Yordan itu mirip ya. Yang kayak gini, gayanya Saudi. Yang seperti ini, gayanya Afghanistan, ada sendiri. Yang seperti ini, gayanya India, Pakistan, Bangladesh. Yang kayak gini, Indonesia. Hanya dengan melihat tutup kepala, kita sudah bisa membaca. Ini asalnya dari mana. Syekh Ahmad Thayyib, salah satu Syekhul Azhar yang diundang oleh PBNU ya ke Indonesia, kemudian sempat memberikan banyak nasihat di negara kita, itu pakai tutup kepala khas Mesir dan pakai pakaian khas Mesir. Dan memang itu gaya Mesir. Kok beda dengan Saudi? Ya, masing-masing tempat membawa budaya. Usah nggak usah merasa aneh ya. Sehingga itu pakaiannya Wahabi, ini pakaian radikal. Subhanallah.
Karena mencela budaya orang lain, ya tindakan yang nggak sopan. Sebagaimana kita tidak ingin budaya kita dicela, jangan mencela budaya orang lain. Nah, kok ada orang yang meniru budaya orang lain, disalahkan enggak? Disalahkan enggak? Tidak. Ya terserah dia. Kamu kok suka pakaian kayak gini? Ke barat-baratan. Ya. Daripada kamu ke Arab-Araban. Ya kamu kejawen. Ya terserah, dia mau niru, terserah dia. Sehingga dia mau niru pakaian ini. Yang penting tidak melanggar syariat. Maka kalau ada orang Indonesia kok misalnya kemana-mana pakai jubah, kemana-mana pakai gutroh gitu, ya terserah dia, itu selera dia. Dia senang dengan niru orang kayak gitu. Ada orang Indonesia sukanya pakai seperti orang India, pakai rompi itu ya, rompi yang nggak ada kancingnya. Ya. Kemudian dia kepalanya nanti diudeng-udeng. Ya terserah dia, itu selera dia. Ada yang lebih suka gaya Yaman. Gaya Yaman kan peci, kemudian dikasih, tapi tipis ya, nggak tebel. Kalau India kan gede, kalau Yaman tipis. Terus dia pakai jas, bukan rompi, jas, nanti ada lengannya. Ini gaya Yaman. Terserah dia. Ada yang bergaya Mesir, ada yang bergaya, terserah dia. Ada salah satu ustadz Indonesia, ya, teman saya, yang beliau kuliah di Al-Azhar Mesir, kemudian pindah ke Madinah, dan gayanya masih gaya Mesir. Pecinya peci Mesir. Dan dia di Indonesia ngisi kajian pakai peci Mesir. Ya sah-sah saja, itu terserah dia. Karena yang namanya budaya mungkin saja terjadi asimilasi. Sehingga tidak perlulah kemudian menyudutkan budaya tertentu. Menyebut ini, menyebut yang budaya itu nggak benar dan seterusnya. Tayyib. Budaya itu sebagaimana bahasa ya. Ada orang senang ngomong bahasa Inggris, ya terserah dia meskipun dia orang Indonesia. Dan berbahasa itu kan tidak dilarang. Kecuali kalau pakai mata uang ya. Anda berbahasa Inggris tapi transaksi pakai rupiah boleh enggak? Boleh. Tapi berbahasa Indonesia transaksi pakai dolar di Indonesia apa? Enggak boleh. Karena negara kita melarang bertransaksi dengan menggunakan mata uang negara yang lain. Tapi kalau bahasa, negara tidak melarang. Sehingga di negara manapun setahu saya tidak ada yang melarang bahasa negara yang lain ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau mata uang ada. Ya. Di Malaysia mereka nggak mau terima transaksi selain ringgit misalnya. Ada salah satu jamaah saya waktu di Mesir, dia umroh kemudian mampir Mesir. Saya nggak ikut. Lalu beliau cerita mau belanja pakai rupiah, nggak ada yang mau nerima. Padahal ketika itu butuh banget, butuh teh hangat aja. Mereka hanya mau junai Mesir. Nah, padahal ketika itu cari tempat penukaran uang susah. Akhirnya dia nggak bisa belanja. Dikasih dolar nggak mau. Maunya pokoknya uang Mesir. Ya sah-sah saja. Tapi kita berbahasa orang lain, sah-sah saja. Makanya, kamu kok suka bahasa Arab sih? Antum, ana, ya terserah dia, dia pakai bahasa kayak gitu. Nah, ini ada bahasa you, bro. Terserah dia, berbahasa itu. Sehingga kita merasa heran kalau mbok bahasa itu diganti. Jangan antum, jangan ana, itu bahasa teroris. Subhanallah. Ya. Kita jadi merasa aneh dengan orang yang punya pikiran kayak gini ya. Tayyib. Baik, kemudian kita beralih kepada apa yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akhirat. Maksudnya adalah dalam masalah agama. Yang dimaksud dalam masalah akhirat adalah masalah agama. Ada nggak Pak dalam masalah agama yang beliau tinggalkan? Ada banyak hal dalam masalah agama yang beliau tinggalkan. Pertama, inti agama itu kan keyakinan ya. Keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Pertama, keyakinan dusta
atau keyakinan apa? Keyakinan batil yang dimiliki oleh orang kafir. Misalnya mitos musyrik. Mitos musyrikin. Nabi SAW tinggalkan. Dan bahkan beliau buang jauh-jauh itu. Beliau kuburkan itu. Karena itu beliau mengatakan, kullu amril jahiliyah tahta qadamayya maudu'. Semua urusan jahiliyah saya injak di bawah kakiku. Sehingga Nabi SAW meninggalkan seluruh mitos musyrik. Nah yang kayak gini jangan dihidupin lagi. Ya, mitos-mitos kesyirikan. Contohnya apa Pak? Ngitung dino. Apalagi geblak. Apalagi hari sial. Contoh yang lain, pecah kendi. Lambang apa itu pecah kendi? Oh, itu membuka pintu rizki. Kata siapa? Wong yang buka pintu rizki itu Allah. Dari mana dia tahu pecah kendi buka pintu rizki? Nah itu mitos kesyirikan. Jangan lagi dibangunkan. Ketika Islam datang, Nabi SAW membuangnya jauh-jauh. Seperti keyakinan tiaroh. Nabi SAW mengatakan, at-tiaratu syirkun. Tiaroh itu perbuatan kesyirikan. Baik. Kemudian, keyakinan batil ahli kitab. Keyakinan batil ahli kitab. Nabi SAW juga melarang keras hal ini. Contohnya apa? Meyakini Allah punya anak. Allah punya istri. Contoh yang lain. Yahudi punya banyak keyakinan yang batil tentang Allah. Ya, misalnya akidah bada'ah. Allah baru tahu setelah kejadian. Sehingga beliau tetapkan akidah di hadapan para sahabat. Bahwasanya Allah telah menakdirkan semuanya. Dan apapun yang terjadi tidak ada yang keluar dari takdir. Sehingga kenapa beliau sering dalam masalah takdir itu memberikan penegasan. Ya. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan. Ya, di hadis Ibnu Mas'ud itu ya. Dan ada orang yang. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada di antara kalian yang melakukan praktek perbuatan penduduk surga. Sampai jarak dia dengan surga hanya sebatas 1 dhira'. Ini 1 dhira'. Dari mulai ujung jari tengah sampai siku. Fayasbiku 'alil kitab. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi catatan takdir telah mendahuluinya. Lalu dia melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk ke neraka. Sehingga beliau tekankan. Nabi SAW juga pernah mengatakan, "Ma min ahadin yadkhulul jannata bi'amali." Enggak ada satupun orang yang masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, termasuk Anda ya Rasulullah, wala ana, termasuk saya. Ya. Sehingga kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa beramal atas rahmat Allah. Kita bisa melakukan ketaatan karena petunjuk dari Allah. Dan Allah arahkan kita jalan menuju surga. Sehingga keyakinan batil Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ikut campur terhadap perbuatan hamba, maka Allah tidak menakdirkan perbuatan hamba, dibantah oleh syariat. Dan ada akidah bada'ah, ada akidah satu lagi yaitu qadariyahnya Yahudi. Nah, kemudian di antara perkara agama yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk ibadah
yang berpotensi mengantarkan kesyirikan. Yang berpotensi mengantarkan kesyirikan. Contohnya apa, Pak? Bentuk ibadah yang berpotensi mengantarkan kesyirikan. Misalnya bangun masjid di kuburan. Ya. Kenapa? Oh, itu bisa berpotensi mengantarkan orang nyembah kuburan. Beliau melarang hal itu dengan sangat keras. Ya. Beliau mengatakan, dan itu sebenarnya bagian dari keyakinan ahli kitab. Ya. Tapi ini kita sendirikan. Contohnya apa, Pak? Misalnya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, La'anallahu al-yahuda wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Ala wa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian jangan kalian jadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Sehingga tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Contoh yang lain apa? Salat di kuburan. La tusallu ila al-kubur. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Karena ini bisa berpotensi mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Termasuk di antaranya adalah larangan Nabi SAW untuk ziarah kubur. Sebelum beliau bolehkan. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Lalu setelah itu apa? Al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sekarang silahkan kalian ziarah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Sehingga ini adalah bentuk ibadah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi SAW tinggalkan. Beliau larang. Baik. Selanjutnya adalah ibadah yang menyebabkan orang kultus kepada hal tertentu tanpa dalil. Kultus kepada hal tertentu tanpa dalil. Yang saya maksud kultus di sini adalah mengistimewakan hal tertentu tanpa dalil. Istimewa. Sehingga dia dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa tanpa dalil. Wah, ini apa, Pak, contohnya, Pak? Ya. Contohnya menjadikan hari Jumat untuk mengkhususkan hari Jumat untuk apa? Berpuasa. Contoh yang lain, mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Ya. Nabi SAW melarang berpuasa khusus di hari Jumat, tidak ditemani dengan kanan kirinya. Dengan maksud agar kaum muslimin setelah mereka mendapatkan informasi bahwasanya hari Jumat itu hari istimewa, agar mereka tidak menjadikan ini sebagai hari khusus untuk berpuasa. Ya. Meskipun itu adalah hari besar, hari istimewa bagi umat Islam. Maka tidak semua yang istimewa kemudian orang boleh melakukan kegiatan ibadah tertentu secara khusus di hari itu tanpa dibimbing oleh dalil. Nah, itu jadi prinsip penting. Nah, sebagai tambahan tadi ya, bentuk ibadah yang berpotensi mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh yang lain apa, Pak? Salat ketika terbit atau terbenam matahari. Karena itu apa? Perbuatan bisa mengundang orang untuk sujud kepada matahari. Makanya dilarang. Dan setan berada di tempat itu agar disujudi oleh orang-orang kafir. Ya, sehingga setelah subuh dilarang sholat sunnah. Ketika terbit matahari tidak boleh sholat.
Setelah asar juga dilarang. Ketika terbenam matahari dilarang untuk salat. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ibadah yang faktor. Nah, bagian yang terakhir ini barangkali agak sensitif ya. Yang faktor motivasinya ada, tapi tidak dilakukan. Tapi tidak beliau kerjakan. Tidak diajarkan. Padahal faktor motivasinya ada. Faktor pendorongnya ada. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya misalnya zikir kenceng-kenceng ya, setelah adzan ya. Atau antara adzan dan iqamah. Tujuannya apa sih? Ya mengingatkan orang biar datang ke masjid. Nah, adzan itu apa? Ya kurang suwe. Nah, kalau tujuan itu kan Nabi SAW juga ada. Para sahabat juga menghendaki tujuan itu biar orang pada datang ke masjid. Tapi apakah mereka melakukannya? Tidak. Terus kenapa Anda melakukannya? Gitu ya. Sehingga faktor motivasi itu ada. Tujuan yang ada pada diri mereka sama sebagaimana tujuan yang ada pada diri mereka. Cuman kenapa Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukannya? Itulah yang menjadi alasan bahwasanya ini masuk dalam kategori sunnah tarkiyah. Masya Allah. Ya. Kita kalau paham ini, insya Allah nggak susah untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan bid'ah. Sehingga istilah itu tetap ada, karena Nabi SAW menyebutkannya, dan kita sampaikan istilah itu ada, dan kita definisikan dengan cara yang benar, yaitu untuk perkara ibadah yang faktor motivasinya ada, tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANB Channel. Yang pertama, Ustadz, saya punya mertua, dia sudah janda, hidupnya sederhana, tidak punya pekerjaan tetap. Jadi tidak ada coba diulang, mertua yang sudah janda. Mertua janda. Hidupnya sederhana, tidak punya pekerjaan tetap. Jadi tidak ada pendapatan tiap harinya. Tapi punya simpanan sedikit uang 25 juta kira-kira. Apakah boleh saya menyalurkan zakat ke mertua ini? Punya tabungan 25 juta. Masya Allah. Ya, tabungan 25 juta ya. Baik. Apakah berhak untuk mendapatkan zakat dari menantunya? Baik. Yang pertama, mertua bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi. Karena itu boleh memberikan zakat ke mertua. Dengan syarat apabila mertua termasuk orang yang berhak dapat zakat, yaitu 8 asnaf. Misalnya statusnya sebagai orang fakir, miskin, atau mu'allaf. Mertua mu'allaf misalnya, boleh nggak dikasih zakat? Boleh. Nah. Sehingga kalau ada seorang muslim menikah dengan muslimah atau ahli kitab, dan orang tuanya masih non-muslim, lalu Anda mau bayar zakat, maka Anda boleh ya, memberikan zakat itu ke mertua yang non-muslim tadi dengan harapan beliau pindah agama. Ya. Ini tak kayak zakat. Melbu Islam ya. Tayyib. Ya, dalam rangka takliful qulub. Kemudian bagaimana kalau kondisi mertua punya tabungan 25 juta? Kalau Anda hitung dengan menggunakan nisab perak, dan itu pendapat jumhur ulama kontemporer, ya,
nisab perak. Karena kan uang bisa dikiaskan ke emas, bisa dikiaskan ke perak. Nisab perak berapa? 595 gram. Kali berapa, Pak? Perak berapa? Ya. 14.000. 15.000 misalnya. Jadi berapa, Mas? 15.000 kali ini. 8.900.000. 9 juta. Ya. Saya genapkan aja jadi 9 juta. Baik. Sudah? Kalau kita pakai pendapat jumhur ulama kontemporer, mertua Anda punya harta 25 juta, padahal nisab zakat itu 9 juta, beliau itu muzaki. Orang yang wajib zakat. Dan dalam zakat mal, muzaki tidak boleh dapat zakat. Sehingga 25 juta, ya ini belum terhitung sebagai orang miskin. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, bagaimana hukum menyembelih akikah untuk bayi laki-laki di dua tempat terpisah dalam hari yang sama, dalam kota yang sama, satu di kampung ayah dan satu di kampung ibu, tujuannya agar daging terbagi dengan baik. Baik, berarti kurang ya. Harusnya 5. Satu kampung ayah, satu kampung ibu, satu kampung tempat tinggal, satu di kantor, satu di gardu. Kalau tujuannya biar terdistribusi semuanya. Baik, bolehkah sembelihan akikah itu disembelih di tempat yang jauh dari bayinya? Wallahu a'lam. Kami tidak menjumpai larangan tentang itu, sehingga tidak disyaratkan akikah itu harus di tempat yang sama di mana bayi itu berada. Sehingga bayinya kalau misalnya di Jogja, mertua laki-laki di Cilacap, ya. Mertua yang perempuan di Pati misalnya. Ya. Terus gimana yang kayak gini? Ya sah-sah saja. Sehingga nanti Cilacap nyembelih, Pati nyembelih, di Gardu nyembelih juga. Ini 3. Cukup 2 ya. Baik. Kalau 3 ya tambahannya sebagai sedekah. Insya Allah diperbolehkan. Ustadz, saya berniat untuk iktikaf 10 hari di masjid. Misal dari jam 10 pagi sampai asar, lalu diteruskan malamnya dari jam 10 sampai subuh. Apakah yang demikian masih disebut iktikaf? Insya Allah masih bisa disebut iktikaf jika kita mengambil pendapat bolehnya iktikaf dalam waktu sesaat ya. Bolehnya iktikaf dalam waktu sesaat. Sehingga apa yang Anda lakukan iktikaf, tapi praktek Anda ini jadinya membatalkan iktikaf 10 pagi sampai asar. Ya, terus Anda keluar setelah asar. Anda keluar sampai 10 malam, itu iktikaf Anda jadinya putus, batal. Nanti jam 10 malam iktikaf lagi sampai subuh. Subuh Anda pulang, berarti Anda membatalkan iktikaf. Maka setiap kali Anda keluar masjid tanpa udzur, itu membatalkan iktikaf. Dan iktikaf yang bagus itu nyambung 10 hari. Nah idealnya 10 hari itu enggak putus, 10 hari iktikaf terus. Tidak batal disebabkan karena dia keluar masjid tanpa kebutuhan. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, apakah ilmu melipat bumi termasuk karomah wali? Yang mana jika seseorang berada dalam tempat tertentu, kemudian dia punya urusan di tempat lain, maka dengan cepat dia bisa datang ke tempat yang dituju. Apakah memang itu ada karomah wali? Anak saya ajari ilmu melipat ya. Origami. Subhanallah, kita jadi terasa aneh dengan orang yang kayak gini. Yang diajarkan Nabi SAW adalah berdoa ketika safar dengan kalimat apa? Watwi anna bu'dahu. Perpendek ya Allah jaraknya. Sehingga kita berdoa kepada Allah
agar perjalanan kita itu dipersingkat oleh Allah Ta'ala. Watwi anna bu'da, perpendek jaraknya. Sehingga yang jauh itu jadinya bisa sampai lebih cepat, selamat, dan ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sedangkan praktek seperti yang tadi disampaikan, ilmu melipat bumi dan seterusnya, kita bisa pastikan ini adalah sihir. Sehingga kalaupun itu berhasil dilakukan oleh seseorang, kita bisa pastikan itu dibantu jin. Dan itu adalah praktek yang terlarang, bisa sampai pada tindakan mengancam agama, karena praktek seperti ini adalah praktek kesyirikan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.